kelas Archimedes. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2. Materinya IPA, fungsi bagian tumbuhan dan cara menjaga kelestarian lingkungan. Ya, di sini ada Miss kasih contoh pohon mangga ya. Bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nih ya, biji buah mangga di dalamnya. Lalu fungsi bagian tumbuhan tersebut, yang pertama akar. Fungsi akar itu yaitu sebagai penopang berdirinya tumbuhan. Jadi tumbuhan itu tidak bisa berdiri kalau tidak ada akarnya. Akar yang ditanam di dalam tanah. Lalu menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Nah, di sini ada dua akar yang berbeda, ada akar tunggang dan akar serabut. Kelihatan ya perbedaannya ya. Akar serabut ini lebih serabutan. Lebih acak-acak, ini akar tunggang ini lebih bercabangnya lebih terlihat. Sebagai alat pernafasan juga akar ini, contohnya pada pohon bakau. Nih, pohon bakau akarnya terlihat di atas karena sebagai alat pernafasan untuk mengambil oksigen yang ada di atas. Lalu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya tanaman umbi-umbian seperti singkong. Nah, di sini akar tanaman singkong itu ya singkong itu sendiri ya. Jadi sebagai menyimpan cadangan makanan. Lalu yang kedua batang. Fungsi batang yaitu tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Bermunculan buahnya. Menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke bagian tumbuhan yang lain. Jadi air dan unsur hara itu kan diserap oleh akar. Batangnya ini yang bertugas untuk menyalurkan ke bagian tubuh yang lain. Airnya disalurkan ke daun, ke buah, ke bunga. Lalu menyalurkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di daun itu ada proses membuat makanan ya. Nah, batang ini juga yang bertugas menyalurkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya pada pohon sagu dan pohon tebu. Tempat menyimpan cadangan air, contohnya pada pohon kaktus. Nah, kadang kita lihat pohon kaktus itu gembung itu karena ada cadangan airnya ya. Kalau sudah kering sekali, dia pohon kaktusnya akan kurus. Next, ada daun. Fungsi daun yaitu sebagai tempat membuat makanan atau proses fotosintesis. Sebagai alat pernafasan, sebagai tempat proses pengeluaran uap air yang berlebih. Jadi penguapan itu terjadinya di daun. Sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan vegetatif, contohnya tanaman cocor bebek. Jadi pada tanaman cocor bebek ini, daun itu bisa tumbuh tunas baru ya, seperti ini. Nah, ini berarti alat perkembangbiakannya pada cocor bebek. Lalu ada bunga. Bunga ini fungsinya sebagai perkembangbiakan tumbuhan, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Di bunga ini biasanya terjadi penyerbukan untuk membuat bunga yang baru. Lalu ada buah. Ada buah pepaya, mangga, dan apel. Fungsi buah yaitu untuk melindungi biji dari lingkungan luar. Jadi bijinya ini harus dilindunginya oleh buah yang biasa kita makan. Kenapa sih bijinya harus dilindungi? Karena fungsi biji itu
sebagai calon tumbuhan baru. Makanya kalau kita menanam biji buah di tanah, itu akan muncul tunas dan menjadi tanaman yang baru. That's why harus dilindungi. Seperti baby ya, baby yang harus dilindungi. Oke, lalu cara menjaga kelestarian lingkungan. Kita sudah belajar tadi bagian-bagian tumbuhan dan harus kita jaga setiap bagian-bagiannya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, fungsinya untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Kita perlu menjaga kelestarian alam. Caranya adalah sebagai berikut. Melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali atau menanam tanaman. Itu salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan. Lalu, tidak membuang sampah anorganik, contohnya plastik, kaca, kaleng, pokoknya bahan-bahan yang susah untuk diuraikan ke tanah atau ke sungai. Karena akan mencemari tanah, mencemari sungai, dan tidak bisa terurai. Lalu tidak membuang sampah di sungai ya. Ini sedih banget nih, masih sering ngeliat orang buang sampah di sungai. Padahal kalau kalian lagi di jalan, misalnya ada sampah di tangan kalian, jangan kalian buka jendela mobil terus buang. Ada sungai itu buang. Nah, jangan ya. Sampah itu kalian bawa, kalian pegang, masukkan ke dalam tas atau kemana, masukkan kemana, nanti kalian buang saat sampai di rumah atau suatu tempat, baru dibuang ke tempat sampah. Jadi jangan buang di jalan atau ke sungai, karena itu akan merusak lingkungan. Lalu merawat tanaman. Nah, sudah pasti ya, kalian harus merawat tanaman, disiram, diberi pupuk, jangan dirusak, diinjak-injak. Kan kadang ada tuh, misalnya lagi musim bunga di suatu daerah, orang-orang langsung datang untuk selfie demi konten, demi bisa upload di sosmed. Mereka datang ke daerah itu, foto-foto, terus nggak sadar kalau mereka sudah menginjak tanaman tersebut. Berarti mereka tidak melestarikan lingkungan, malah merusak lingkungan. Makanya kita harus merawat tanaman. Oke, cukup sekian dari Miss Vika. Bunganya cantik banget. Terima kasih. Thank you.